Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk anak-anak kelas 4. Pada pertemuan kali ini, anak-anak akan mempelajari pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Pada materi Bahasa Indonesia, anak-anak akan disajikan sebuah cerita dan akan mencari tentang gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, anak-anak, mari kita lihat sebuah cerita berjudul Pawai Budaya ini. Pada cerita Pawai Budaya ini terdiri atas beberapa paragraf. Nah, paragraf itu adalah kumpulan dari sebuah kalimat. Jadi kumpulan dari beberapa kalimat membentuk sebuah paragraf gitu ya. Nah, kalau kita hitung ada berapa paragraf pada Pawai Budaya ini? Kalau kita hitung di sini ada satu, kemudian dua, tiga, empat, lima, dan enam paragraf. Ada 6 paragraf pada cerita Pawai Budaya. Nah, jadi kalau kita menghitung bagaimana cara menghitung paragraf adalah lihat dari awal sampai titik berhenti itu adalah satu paragraf. Gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita mencari sebuah gagasan utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf. Kalau kita lihat, ini anak-anak, pada cerita Pawai Budaya ini, pada paragraf ke-1, jadi paragraf ke-1, ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga, saya tulis saja, 4, ya, kemudian 5, dan terakhir paragraf ke-6. Oke, cara melihatnya tadi adalah dari awal sampai titik. Contoh pada paragraf 1. Manakah yang termasuk ide pokok? Ide pokok itu adalah kalimat yang akan menjelaskan dari seluruh cerita, gitu ya. Nah, untuk SD, anak-anak, kalimat utamanya itu mesti akan ditaruh pada bagian depan seperti ini. Nah, sampai titik itu merupakan kalimat utama. Kalau kita baca, coba Pawai Budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan, gitu ya. Maka cerita ini akan menceritakan tentang pawai budaya. Jadi, pawai ini selalu menampilkan keragaman bahasa Indonesia, budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat gitu. Jadi, dalam cerita ini akan berhubungan dengan pawai budaya gitu. Ya, ini adalah ide pokok atau kalimat utama gitu ya. Agak sulit karena menulisnya harus pakai mouse. Oke. Nah, kalimat utama seperti ini, kemudian di belakangnya ini adalah kalimat pendukung, gitu ya. Kalimat pendukung satu, kemudian gagasan pendukung kedua, kemudian ini sampai gagasan pendukung ketiga. Ini ditulis nanti dan gagasan pendukung keempat. Nah, seperti ini anak-anak. Kemudian bagaimana eh, cara kita untuk mencari gagasan pendukung dan gagasan pokok. Jadi coba Anda lihat di sini. Maka nanti ketika mengerjakan soal seperti ini anak-anak tidak perlu panik ya. Cukup yang bagian depan ya, yang bagian depan ini sebagai gagasan utamanya ini anak-anak silakan menaruhnya di bagian tengah gitu ya. Sedangkan yang bagian ini sebagai gagasan pendukung bisa ditaruh di sebelah samping. Dan ini terserah anak-anak, tidak harus urut gitu ya. Tapi yang kalau bisa dikasih nomor. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu anak-anak. Selamat mencoba.